Selamat datang kembali. Dalam video ini kita akan membahas untuk menentukan letak muatan ketiga supaya muatan ketiga tersebut mengalami gaya listrik sama dengan 0 atau muatannya tidak bergerak atau tidak mengalami gaya. Oke. Misalkan kita punya muatan positif. Ini Q1. Kemudian ada muatan keduanya positif juga. Nah, kemudian kita meletakkan sebuah muatan di antara Q1 dan Q2. Oke, Q1 Q2 nya tadi ini kita buat terpisah sejauh, misalkan kita buat ini terpisah sejauh D. Terpisah sejauh D. Nah, kita kemudian meletakkan sebuah muatan di antara Q1 dan Q2 ini. Nah, di mana kira-kira letak Q3 tadi supaya si muatan Q3 itu mengalami gaya listrik sama dengan 0. Oke. Misalkan kita buat di sini muatannya berjenis negatif, boleh. Positif juga boleh, oke. Nah, kemudian untuk menentukan letaknya ini, letak si muatan Q3 ini, maka kita harus buat dulu jaraknya ya. Nama jaraknya. Misalkan ini kita buat R31. Ini nanti yang akan kita hitung. Nah, jarak muatan 3 dari muatan 1 ini R32, jarak muatan 3 dari muatan 2. Nah, itu nanti yang akan kita hitung. Oke. Jadi pada prinsipnya supaya muatan ketiga ini mengalami gaya listrik sama besar dengan 0, maka gaya yang ditimbulkan oleh muatan 1 dan muatan 2 itu adalah harus sama besar. Jadi kita gambarkan dulu ya pengaruh gayanya. Akibat muatan 1 dia ditarik ya, karena ini positif negatif berarti ditarik. Berarti gayanya mengarah ke muatan 1. Ini kita namakan dengan F31, gaya yang dialami oleh muatan 3 akibat muatan 1. Kemudian akibat muatan 2, karena ini positif, ini negatif, ini ditarik ya. Ditarik oleh si Q2, namanya F32, gaya yang dialami oleh muatan 3 akibat muatan 2. Oke. Nah, supaya gaya F3 atau gaya yang dialami muatan ketiga ini harus 0, maka ini harus sama besar, karena dua gaya yang sama besar ketika dia berlawanan arah maka resultannya adalah 0. Jadi kita tuliskan supaya F3 sama dengan 0, ini harus sama. F31 itu harus sama besar dengan F32 nya. Oke, ingat rumus hukum kolom kembali. Nah, untuk F31 ini kita tuliskan persamaannya sama dengan K dikali Q3 untuk F3 ya, dikali Q1 per R31 kuadrat sama dengan untuk F32 K dikali Q3 kali 2 ya, Q2 per R32 kuadrat. Oke. Nah, kita perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Kalau ada di kiri, ada di kanan, coret, karena ini semua perkalian, ini perkalian. Nah, habis ya. Oke. K di kiri dan K di kanan sama nilainya, habis. Kemudian ada Q3, ini juga habis. Artinya di sini karena habis Q3-nya ya, jadi besar muatan ketiga itu tidak berpengaruh. Besar muatan ketiga tidak berpengaruh. Nah, jenisnya apakah berpengaruh? Ternyata tidak juga ya, tidak berpengaruh. Nah, sebenarnya di sini positif, sama juga nanti hasilnya. Oke. Jadi jenis dan besar muatan ketiga itu tidak berpengaruh. Oke, sekarang kita selesaikan persamaannya. Ini Q1 ya. Di ruas kiri tinggal Q1 per R31 kuadrat. Di ruas kanan tinggal Q2 per R32 kuadrat. Oke. Nah, kemudian persamaan ini supaya kita hilangkan akarnya ya, pangkat 2-nya ya. Jadi supaya pangkat 2-nya hilang, di ruas kiri kita akar, di ruas kanan juga kita akar. Ini kita akarkan semuanya.
akar, ini juga di akar semuanya. Oke. Nah, di sini tinggal akar Q1 ya. Tinggal akar Q1 per akar R31 kuadrat, tinggal R31. Jadi akarnya dengan pangkat 2-nya habis ya. Di rows kanan tinggal akar dari Q2 per R32. Ini habis, pangkat 2-nya habis dengan akarnya. Oke. Kemudian ini kita kali silang. Kita kali silang, ini ke sini, ini ke sini. Nah, oke. Jadi Q2 kali R31 kita peroleh akar ya, akar Q2 kali R31 sama dengan akar Q1 kali R32. Nah, oke. Nah, untuk mendapatkan R31, nah, R31 di ruas kiri ya. Ini di ruas kiri. Oke. Nah, R31 sama dengan, supaya dapat R31 maka di rows kiri ini harus kita hilangkan akar Q2 nya ya. Caranya dibagi akar Q2, berarti rows kanan juga nanti dibagi akar Q2. Oke, ini dibagi akar Q2 tinggal R31. Di sini akar Q1 kali R32 ini dibagi akar Q2. Itu dia ya. Nah, kemudian untuk R32 nya R32 sama dengan, nah di sini deh ya, supaya tinggal R32 di sini, berarti ini akar dibagikan akar Q1, ini juga dibagi akar Q1. Oke. Jadi kita tuliskan dibagi akar Q1 habis, tinggal R32 di ruas kirinya dibagi akar Q1. Jadi akar Q2 dikali R31 per akar Q1. Oke. Kemudian ingat ya, ini ya, D ini tadi, ini jarak antara Q1 Q2 itu adalah, kalau kita lihat ini sama ya, R31 tambah R32. Jadi tuliskan dulu ya. Nah, D itu adalah R31 tambah R32. Ini kita tulis dulu nih. Kemudian untuk mencari R31 nya kita pakai dari sini, nanti kita substitusikan si R32 yang ini ya. R32 nya kita substitusikan. Oke, kita tulis ulang dulu persamaannya. D sama dengan R31 tambah R32. R32 nya kita pakai yang ini. Oke, jadi ini sama dengan akar Q2 per akar Q1 dikali R31. Nah, ini belum pecahan, ini pecahan. Supaya bisa dijumlahkan, maka ini dikalikan dengan akar Q1 juga ya, akar Q1 per akar Q1. Jadi kalau dituliskan kira-kira seperti ini. D sama dengan ini, kita kali akar Q1 ya. Akar Q1 per akar Q1 dikali R31 tambah akar Q2 per akar Q1 kali R31. Jadi ini nilainya 1 dikalikan dengan ini tetap dia ya. Jadi supaya sama penyebutnya baru bisa kita jumlahkan. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan. Maka D sama dengan, nah ini kan sudah sama, jadi tinggal akar Q1 kali R31 tambah akar Q2 kali R32 per akar Q1. Kita tuliskan seperti ini. Akar Q1 kali R31 ditambah akar Q2 kali R31. Ini semuanya dibagi akar Q1. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian lihat di sini ada R31 tambah ini dikali R31. Itu kita tarik keluar. Hasilnya nanti seperti ini. R31 nya kita tarik keluar, tinggal akar Q1 tambah, nah ini tinggal akar
Q2. Ini semuanya dibagi akar Q1. Oke, kemudian ini kita kali silang ya. Kita kali silang akar Q1 dengan D. Nah, jadi kita peroleh seperti ini. Akar Q1 kali D sama dengan, tinggal ini ya, R31 dikali akar Q1 tambah akar Q2. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah si R31. Dia di ruas kanan ini ya. Jadi supaya dapat R31 ini harus dihilangkan. Jadi caranya ini dibagi Q1 tambah akar Q1 tambah akar Q2. Di sini juga harus sama, atau bisa kita tulis seperti ini. Ini kita bagi akar Q1 tambah akar Q2. Ini juga harus sama, dibagi akar Q1 tambah akar Q2 ya. Jadi ini habis kan, akar Q1 tambah akar Q2 per akar Q1 tambah akar Q2 habis, tinggallah R31. Maka kita tuliskan R31 sama dengan, nah tinggal ini ya, akar Q1 kali D per akar Q1 tambah akar Q2. Jadi inilah nanti yang akan kita gunakan untuk mencari besar R31. Oke. Nah, sekarang untuk mencari R32. Nah, untuk mencari R32, persamaan yang ini, R31-nya kita substitusikan dengan yang ini tadi. Persamaan yang ini ya. Oke, kalau kita buat kira-kira seperti ini. D sama dengan R31-nya ini ya, akar Q1 per akar Q2 kali R32. Akar Q1 per akar Q2 dikali R32 tambah R32. Oke. Nah, ini supaya bisa dijumlahkan, ini per pecahan ya, ini bukan pecahan. Jadi samakan penyebutnya. Jadi ini kita kalikan dengan akar Q2 per akar Q2. Ini kan 1 ya, dikalikan dengan ini nilainya sama. Oke, maka kita peroleh D sama dengan, D sama dengan ini, karena sudah sama tinggal kita jumlahkan ya. Akar Q1 dikali R32 tambah akar Q2 kali R32 per, tinggal per akar Q2 ya, semuanya dibagi akar Q2. Oke, kemudian lihat ini ada R32 kita tarik keluar. Maka D sama dengan R32. Nah, di sini tinggal akar Q1 ya. Akar Q1 tambah di sini tinggal akar Q2. Semuanya per akar Q2. Oke. Nah, kemudian ini kita kali silang ya. Akar Q2 kali D. Akar Q2 sama dengan kali D ya, kali D sama dengan ini ya, sama dengan R32 dikali akar Q1 ditambah akar Q2. Nah, yang mau kita tanyakan R32 ya, R32 ya. Jadi supaya tinggal R32 di ruas kanan ini, maka ini semuanya harus kita bagi dengan akar Q1 tambah akar Q2. Ini juga sama, perlakuan yang sama ya. Nah, dibagi akar Q1 tambah akar Q2. Jadi ini habis ya, akar Q1 tambah akar Q2 per akar Q1 tambah akar Q2 habis, tinggal R32. Maka R32 sama dengan, tinggal ini ya, akar Q2 kali D per akar Q1 tambah akar, ini akar tadi ya, lupa nulis akarnya nih, tambah akar Q2
Q2. Inilah nanti dia. Dengan R31 adalah jarak muatan 1 dengan muatan 3, R32 adalah jarak muatan 3 dengan muatan 2. Jadi sebenarnya salah satu aja nanti ini kita kerjakan. Jadi kalau sudah dapat R31 tinggal kita masukkan ke sini. Atau kalau sudah dapat R32 tinggal masukkan ke sini untuk mencari R31-nya. Oke. Nah, sekarang kita buat contoh soalnya. Contoh soalnya ini kita tulis consol ya. Jangan salah sebut. Consol, contoh soal. Pakai S. Oke. Nah, di sini misalkan kita punya muatan negatif 9 mikrokulom. Misalkan ini muatannya minus 9 mikrokulom. Nah, kemudian ada muatan minus 4 mikrokulom. Jadi ini muatan negatif. Kita gambar negatif. Kemudian diantara muatan nah ini ya, katakanlah ini Q1 ya. Ini Q1. Ini Q2 nya. Ini katanya terpisah. Misalkan kita buat 50 cm. Kemudian diantara Q1 dan Q2 ini diletakkan sebuah muatan. Misalkan muatan positif. Muatan positif lah bikin. Ini si Q2. Misalkan dia 5 mikrokulom lah bikin. Oke, karena nanti tidak berpengaruh ini ya besarnya dan jenisnya. Berapakah jarak antara muatan ini Q3 ya? Berapa jarak muatan Q3 terhadap Q1 atau berapa jarak muatan Q3 terhadap Q2? Nah, salah satu aja kita pakai yang ini. Yang ini. Oke. Jadi kalau digambarkan gaya-gayanya ini seperti ini kira-kira akibat muatan 1 ditarik ya. Ini namanya F12, F31. Akibat ini F32. Jadi tak usah lagi nih kita buat panjang nanti. Langsung aja ke hasilnya yang ini. Jadi R31-nya berapa? Jadi R31 itu adalah jarak antara muatan 3 dan muatan 1. Oke, R31 sama dengan, langsung masukkan akar Q1-nya berapa? Akar Q1 berarti akar 9 ya. Nah, nilainya ini tanda negatif positifnya itu tak usah dimasukkan karena sudah dimasuk di sini ya. Arah-arahnya. Jadi akar 9. Akar 9 mikrokulom per akar Q1. Akar 9 akar Q2 akar 4 tambah akar 4 kali D. D nya ini jarak antara Q1 Q2 50 cm. Nah, ini R31 sama dengan akar 9 3 per akar 9 3 tambah akar 4 2 kali 50. Ini kan sama dengan 50 cm ya. Teman-teman jangan lupa. 3 per 3 tambah 2 5 kali 50 cm. Sama-sama dibagi 5 10. Berarti 3 kali 10 sama dengan 30 cm. Itu si R31. Nah, R32 nya berapa? Nah, kita buat di sini aja ya. R32 adalah ini D50, berarti R32 itu 50 kurang, kalau ini ke sini 30 cm, ini berapa? Itu pertanyaannya. Berarti sama dengan R32 sama dengan 50 cm kurang 30 cm, itu sama dengan 20 cm. Oke, kira-kira begitu caranya. Jadi ingat, jenis dan besar muatan ketiga tidak berpengaruh, dengan syarat Q1 Q2 nya adalah sama, negatif negatif, positif positif. Oke, jadi rumus yang kita pakai nanti yang dua ini. Nanti konsepnya satu aja yang dicari. Boleh R31 nya, boleh R32 nya. Kalau sudah dapat salah satunya tinggal masukkan ke sini. Oke, kira-kira begitulah caranya. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Terima kasih.